Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Tentang zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Namun, kalau zakat menurut bahasa artinya bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi orang-orang Islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perintah zakat pada tahun kedua Hijriah dan terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 77. Oke nak, orang-orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Seperti dalam Surah At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yaitu orang yang mengurusi zakat. Yang keempat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima hamba sahaya atau budak. Yang keenam gorim, orang yang banyak hutang. Yang ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah. Yang kedelapan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Nah, zakat ini dibagi menjadi dua. Jadi zakat tersendiri itu dibagi dua ya nak. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam sejak dari tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat sunnah Idul Fitri, tanggal 1 Syawal. Zakat fitrah hukumnya wajib. Syarat-syaratnya, yang pertama, 1 orang Islam. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan. Yang ketiga, anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang keempat, orang Islam yang meninggal setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang kelima, dikeluarkan pada tanggal 1 Ramadan. Yang keenam, harta atau benda yang digunakan untuk membayar zakat. Nah, ukuran zakat fitrah yang harus kita keluarkan setiap tahun berapa? Nah, di sini Bunda jelaskan ya. 1 orang wajib mengeluarkan zakat 3,1 liter atau 2,5 kg beras. Kalau beras, berarti kalau makanan dikalikan saja 1 liter berasnya berapa? Dikali 3,1 liter. Oke, seperti itu ya nak. Nanti kita belajar cara menghitung untuk membayar zakat fitrah. Misalnya 2,5 kg beras. Kalau kita mau bayar pakai uang, 10.000 dikali 2 dan 0,5-nya yaitu 10.000 dibagi 2, jadinya 25.000 kalau kita mau bayar pakai uang. Kayak gitu. Atau 2,5 kilogram. Nah, waktu pembayaran zakat fitrah yang paling utama adalah setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Zakat mal. Zakat mal yang kedua, zakat yang Bunda mau jelasin selain zakat fitrah yaitu zakat mal ya. Zakat mal itu zakat harta, yaitu sejumlah harta yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Zakat harta wajib hukumnya. Apa aja sih yang wajib dizakati untuk zakat harta? Ini bagi orang yang mampu ya, apabila telah mencapai syaratnya yaitu nisab dan haul. Nisab itu ukuran, haul itu tahun. Jadi kalau sudah mencapai 1 tahun atau sudah mencapai ukuran yang ditentukan. Misalnya binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Nisab zakat sapi atau kerbau. Jadi kalau sudah mencapai 30 ekor baru dizakati dan usianya 1 tahun
1 tahun lebih. Itu ya nak ya, itu syaratnya nisabnya. Dan sapi atau kerbaunya juga sudah 1 tahun, dan ukurannya semuanya harus berjumlah 30. Kurang dari 30 berarti belum wajib zakat. Yang kedua, zakat untuk kambing atau domba. Jadi kalau kita punya kambing atau domba yang ukurannya 40 atau lebih, itu wajib dizakati. Usianya harus 2 tahun lebih. Jadi kalau baru 1 tahun belum wajib zakat. Atau kambing atau dombanya belum mencapai 40, berarti belum wajib. Dan yang berikutnya, zakat emas, perak, dan uang. Apabila kita mempunyai emas yang mencapai 1 tahun atau haul itu sudah mencapai 1 tahun ya, dan ukurannya lebih dari 85 gram, itu wajib dizakati 2,5%-nya, dan begitu seterusnya. Yang kedua, perak. Perak ialah wajib dizakati apabila telah mencapai nisabnya, yaitu nisabnya berapa ukurannya? Kira-kira 200 dirham atau 595 gram. Besar zakatnya sama seperti emas, yaitu 2,5%-nya. Yang ketiga, uang. Uang wajib dizakati sama setara dengan emas apabila telah mencapai beratnya 85 gram atau setara dengan harga emas per gramnya dikali 85. Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5% dari 85 gram uang yang kita punya atau emas yang kita punya. Yang berikutnya, zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Zakat hasil pertanian dan buah-buahan apabila telah mencapai 5 wasak atau sama dengan 690 kg atau 7 kuintal. Zakat hasil pertanian dan buah-buahan ada 2. Kalau pertanian kita itu diairi dengan air hujan, maka yang wajib dizakati dari hasil pertanian kita hanya 10%. Tapi kalau pertanian kita diairi dengan air sumur yang menggunakan hewan untuk mengangkut seperti alat pompa atau yang lain sebagainya, maka zakatnya yang wajib dikeluarkan hanya 5%. Yang berikutnya, zakat hasil perdagangan. Zakat hasil perdagangan sama seperti uang dan emas, itu harus mencapai 85 gram dan telah melalui 1 tahun ya masanya. Zakatnya sama 2,5% dari 85 gram. Yang terakhir, rikas, harta terpendam, yaitu berupa emas atau perak yang ditanam dalam tanah. Jadi apabila kita menemukan harta emas dan tanah di dalam harta emas atau apa di dalam tanah ya, itu maka kita wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20% atau 1/5 dari harta yang ditemukan. Itu ya nak, dari zakat yang telah Bu Nur jelaskan. Hikmah dari kita melaksanakan zakat, yang pertama, zakat dapat membersihkan diri dari sifat sombong. Yang kedua, mendidik diri agar memiliki sifat pemurah dan dermawan. Yang ketiga, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas semua karunia-Nya. Oke nak, ini materinya boleh dicatat yang pentingnya aja ya, yang tadi Bu Nur jelaskan. Nah, kalian boleh kerjakan halaman 62 sampai 64 buku paket. Hasil kerjanya boleh dikirim ke nomor WA Bu Nur. Sekian pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami ya nak. Kurang lebihnya Bu Nur mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah belajar, kita berdoa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.